الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-215, yaitu harf. Arti lafadz harf ialah ujung, pinggir, dan batas. Apabila ada orang mengatakan harfus saifi, harful jabali, dan harfus safinati, maksudnya ialah bagian ujung paling atas atau puncak gunung, ujung pedang, dan pinggir perahu. Lafadz harf juga dapat diartikan bentuk atau cara. Contohnya, huwa min amrihi ala harfin wahidin, artinya dia menyelesaikan urusannya hanya dengan satu cara. Lafadz harf disebut sekali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ayat ini menggambarkan bentuk iman manusia yang lemah. Dalam menerangkan ayat ini, para penafsir mempunyai banyak pendekatan yang antara satu dengan lainnya saling melengkapi, yaitu maksud ayat di atas adalah antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dalam satu bentuk. Maksudnya ialah seorang hamba wajib taat kepada Allah, sama saja apakah pada waktu susah maupun pada waktu gembira. Apabila ada orang yang taat kepada Allah ketika bahagia saja, sedangkan pada waktu susah dan sempit dia melakukan maksiat, berarti dia menghambakan diri kepada Allah hanya dalam satu bentuk saja, ala harfin. Pemahaman ini didukung dengan maksud lafadz setelahnya dalam ayat yang sama, menerangkan orang itu apabila mendapat kebaikan dia tetap dalam keadaan beriman, tetapi apabila ditimpa bencana dia berbalik ke belakang, yaitu meninggalkan iman dan menjadi kafir. Maksud ayat itu ada di antara manusia yang mengabdikan diri kepada Allah dengan hati yang ragu-ragu, tidak mantap dan tidak yakin, sehingga dia seperti berada di tepi atau di pinggir agama. Dia tidak masuk Islam dengan penuh keyakinan. Apabila dia mengalami musibah dan dugaan yang kecil saja, dia akan keluar dari Islam atau murtad. Abdurrahman Hasan Habannakah mengatakan, ibadah manusia adalah berperingkat atau bertingkat-tingkat. Peringkat yang pertama lebih tinggi apabila dibandingkan dengan peringkat setelahnya. Di kalangan manusia ada yang menyembah Allah pada peringkat mengagungkan dan memuliakan Allah. Ada juga yang berada pada peringkat berterima kasih dan syukur atas nikmat dan anugerah Allah. Ada juga yang ibadahnya berada pada peringkat mengharap atau at-tam,
dan takut atau khauf. Orang yang beribadah pada peringkat yang tinggi, peringkat di bawahnya pun turut dilaksanakan sekali, namun tidak sebaliknya. Peringkat paling rendah adalah peringkat ibadah karena mengharap at-tam' dan takut atau khauf. Peringkat ini mempunyai bagian tengah dan bagian pinggir. Bagian tengah peringkat ini adalah ibadah yang didorong oleh harapan pada nikmat di akhirat dan khawatir pada azab di akhirat. Sedangkan bagian pinggirnya adalah ibadah yang didorong oleh harapan mendapat manfaat duniawi yang segera dan khawatir pada bahaya yang segera yang mengancamnya di dunia. Orang yang beribadah dalam peringkat bagian pinggir ini tidak kuat menghadapi cabaran atau cercaan. Sama saja apakah cabaran itu berbentuk godaan nikmat dunia maupun ancaman musibah dan sakit dunia. Orang seperti inilah yang disebut dalam Al-Quran. Orang yang seperti inilah yang disebut dalam ayat ini. Dia beribadah kepada Allah di ujung harapannya dan bimbang pada perkara-perkara dunia yang sementara. Oleh karena itu, orang yang beragama ini berada dalam keadaan yang ragu-ragu dan tidak kokoh. Apabila memeluk Islam, dia mendapat manfaat dunia sama ada atau sama saja. Apakah mendapat nikmat segera ataupun terhindar dari bahaya dunia. Dia merasa tenang dengan memeluk Islam. Namun apabila dengan keislamannya dia mendapatkan bahaya, dia akan keluar dari agama Islam.